Halo semuanya, it's Anes, your favorite virtual YouTuber in this universe. Dan kita kembali lagi di video ngobrol sambil main game, episode yang ketiga. Jadi di episode ini aku tuh pengen ngobrolin soal face reveal VTuber yang face reveal ataupun yang reveal soal persona aslinya, atau yang kayak ya gimana ya sebutannya, kayak gitulah, kayak aduh apa sih sebutannya, ya reveal ininya, reveal kehidupannya, reveal soal siapa dia, yang kayak gitu gitulah. Aku nggak tahu ya kultur VTuber di Indonesia tuh kayak gimana, cuman kayaknya VTuber di Indonesia nih cukup tabu. Misalkan kalau misalnya kalian menunjukkan muka asli atau foto dengan tanpa karakter, atau kayak ngasih tahu sesimpel kayak ngasih tahu agama atau kepercayaan gitu, kayak tabu banget gitu. Soalnya kayak aku kan dari awal aku jadi yang bener-bener jadi VTuber, aku tuh selalu bilang, aku tuh hal yang pertama aku bilang ke viewerku adalah aku nonis, aku agama aku nonis. Jadi kayak aku udah reveal agama dari dulu tuh, dari awal aku nge-YouTube. Dan itu ya viewer lama aku ini udah paham akan itu. Tapi ada juga beberapa viewers baru yang datang, ya nggak semua sih, cuman kayak ada 1-2 orang gitu yang datang terus ngomong, ih berani banget reveal agama gitu, kayak so what gitu loh. So what gitu. Apakah itu suatu yang tabu untuk kita sebagai VTuber mereveal identitas asli kita walaupun dikit-dikit ya? Kayak sebenarnya di VTuber di luar tuh ada banyak loh yang ini, yang reveal asli dia tuh kayak gimana, lo real life-nya kayak gimana. Contoh yang paling gede adalah Keson. Keson tuh kalian tahu Keson kan, VTuber Keson yang dari Jepang itu. Nah itu dia tuh kadang streaming tuh bisa pakai muka, nunjukin muka aslinya. Kadang dia juga streaming IRL, misalnya kayak jalan-jalan gitu. Nah gitu, dan pada nggak ada yang protes gitu loh, nggak ada yang mempermasalahkan hal itu. Cuman kenapa di Indo, aku kadang nganggapnya kayak ngelihatnya kayak kita VTuber face reveal atau menunjukkan ini kita tuh kenapa kayak dibilang, ih berani banget dah nunjukin gitu, padahal kayak udah biasa gitu loh. Atau kayak mungkin ya kalau dulu mah VTuber emang kebanyakan image-nya ini ya, anonim ya, maksudnya kayak cuman ya sebagai namanya virtual gitu. Tapi sekarang tuh udah lumayan banyak loh guys yang VTuber yang ini, yang menunjukkan muka ya, dan juga menunjukkan face reveal ya. Aku pun nanti bakal face reveal, cuman bukan sekarang, nunggu bener-bener proper gitu loh aku, alat-alat yang kupunya untuk face reveal. Karena aku jujur webcamku masih buluk banget, jadi aku kayak perlu persiapan dulu lah untuk bisa face reveal itu. Satu lagi, kayak aku tuh salah satu cita-cita aku dalam nge-YouTube ini adalah aku bisa, ya panutanku sih Keson ya, nanti kayak dia bisa jadi virtual, bisa jadi real life, tergantung kondisi dan situasinya. Jadi aku tuh kayak pengen gitu loh suatu saat bisa sometimes streaming dengan menunjukkan webcam, streaming dengan menunjukkan muka. Aku tuh pengen kayak gitu. Tapi milestoneku di nanti 100.000 subs. Ya aku kalau sudah 100.000 subs tuh perayaannya nanti aku face reveal. Aku pengennya kayak gitu. Cuman menurut kalian nih, sebagai seorang penikmat VTuber atau yang menikmati lah menonton VTuber nih, kalian apakah
kalian akan kecewa. Misal kalian tuh kayak dari ya kita kan nggak bisa menilai orang berdasarkan suaranya aja ya. Ya dari misal kalian selama ini kalian nonton aku karena mungkin ada yang suka dengan suaraku, personalitiku. Tapi maybe ada juga orang yang nanti kayak misal melihat real life-ku kayak gimana jadi berpaling, jadi malah nggak suka gitu. Nah, apakah kalian tipikal orang-orang yang seperti itu? Aku pengen penasaran aja soalnya kayak aku takutnya salah satu hal yang ku takutkan kalau aku face reveal adalah kalian tahu ini nggak sih yang Minecraft ini, aduh aku lupa namanya siapa, pokoknya yang dia YouTuber Minecraft terus nggak pernah nunjukin mukanya, tapi pas dia nunjukin mukanya malah kena hujat gitu. Nah itu tuh salah satu ketakutanku, itu juga insecureku tuh karena hal itu. Itu salah satu insecureku, kayak aku takut ada penolakan gitu loh kalau misalnya aku face reveal nanti. Aku takut tidak semua orang bisa menerimanya. Mama hampir kena. Ketakutan dan insecure tuh. Nah itu makanya kayak aku menunggu waktu yang tepat untuk face reveal tuh ya udah bener sih ini 100 subs. Jadi kayak kalaupun di situ aku bakal lihat kayak apakah bener-bener orang yang nge-follow aku atau yang nonton aku tuh bener-bener suka personalitiku atau apa tuh. Bener-bener suka Anes yang memang Anes gitu, real Anes. Not just personality, not just the voice, but the whole Anes. Nah, itu guys. Nah sebenarnya beberapa sih ada juga ya kayak VTuber yang face reveal. Kebanyakan aku lihat kayak Exu kan dia kadang ini suka foto his take a picture of himself. Terus ada yang kalau di Indo tuh ya kita masih ini ya Stephanie Floriska, Tepi itu kan asumsinya masih orang, dan aku pasti percaya sih itu Kobo. Aku percaya itu Kobo Tepi. But dia tuh kalau Tepi sih bedanya ya, dia tuh mencoba membedakan personality Kobo dan juga Tepi-nya itu. Nah itu kalau Tepi itu kayak gitu. Terus siapa lagi ya? Oh, Yori X JKT. Itu kan juga jadi VTuber dia sekarang, Yori. Nah dia tuh masih kadang masih streaming pakai karakternya, kadang juga streaming pakai ininya dia, pakai itunya apa karakternya dia. Nah tuh aku pengen tuh kayak bisa di tahap kayak gitu tuh, bisa streaming seleluasa mungkin gitu loh tanpa harus terpatok dengan menggunakan karakter gua aja. Lalu sebenarnya dulu tuh aku sebelum jadi virtual aku tuh aku tuh nunjukin muka guys dulu sebelum virtual, dan capek banget aku streaming pakai muka tuh karena kayak aku harus nunjukin ekspresiku, harus nggak hanya kayak kalau misalkan jadi VTuber nih kan aku cuman modal ngomong dan suara doang kan. Kalau misalnya aku nunjukin ini pakai facecam, aku tuh harus juga menunjukkan ekspresi mukaku gitu loh dalam bermain game itu. Nah itu yang bikin capek, karena kayak capek banget guys kalau kita harus terlihat heboh. Itu tuh harus capek banget. Enggak, kalau misal suara kan cuman kayak aku coba teriak gitu doang kan. Kalau misalnya kaget, kalau misalnya kayak main game horor apalagi, kalau misalnya nunjukin muka facecam itu tuh jadi kayak ada beban tersendiri. Mana HP ku sih? Aku tadi tuh mesen gue sendiri. Ini kayak dimana aku kan orangnya introvert dan nggak terlalu bisa untuk ini, untuk menunjukkan muka dan ekspresiku dengan baik gitu loh. Makananku mau hampir datang, bentar. Ntar kita di ketemu Nergi Gante dulu. Makananku mau nyampe. By the way, kalau misalnya kalian nonton ini,
Ini aku rekaman di siangnya, malam nanti aku upload jam 6 sebelum aku ini sebelum aku live jam 8 ntar. Nah, jadi gitu kayak eh ya kalau aku mau mau nunjukin muka sekarang tuh sebenarnya bisa-bisa aja, cuman ada insecurity gitu loh guys. Aku kayak merasa insecure untuk menunjukkan mukaku sendiri. Aku bukan tipe orang yang pede dengan look muka aku ataupun look styleku gitu. Makanya kenapa aku lebih lebih suka untuk menggunakan karakter, karena karena selain selain masalah alat-alat dan device-nya yang kurang mumpuni ya, masih kurang bagus, webcamku masih burik. Karena aku juga insecure dengan looksku sendiri. Aku takut kayak aku takut dihujat, aku takut untuk di orang-orang tidak menerima looksku gitu. Itu tuh ketakutan-ketakutanku guys. Kayak sebenarnya mah bisa-bisa aja aku, cuman ya balik lagi itu insecuritasku. Udah mau sampai nih, bentar aku ngambil gojekku dulu. So, aku kembali dengan ayam geprekku yang aku beli. Jadi langsung saja kita akan membantai si Nergigante ini. Itu guys. Tapi sebenarnya aku kan sering jalan-jalan gitu ya. Kalau misalnya kalian mau tahu aku tuh yang mana, aku tuh pernah reveal aku punya LAN layer tulis ini kayak so called ini aku desainku sendiri, tulisannya Anes Universe. Kalau misalnya kalian nemu ada orang pakai LAN layer itu, nah itu tuh udah pasti aku. Karena LAN layer itu cuma aku bikin satu-satunya buatku sendiri. Nice. Buta ini orang satu ini. Aduh. Ya begitulah guys, suka duka aku menjadi seorang VTuber. Cuman nggak susah sih, bukan nggak susah, cuman kayak menggunakan karakter tuh aku merasa lebih efisien karena minim mengeluarkan tenaga. Tenaga aku pasti habis banget kalau misalnya aku konten pakai habisin tenaga banget kalau misalnya aku streaming pakai muka gitu deh. Soalnya capek guys, walaupun kayak mati lagi, walaupun kayak lebih gampang, aku nggak perlu bikin karakter, aku nggak perlu bikin rigging, nggak perlu mahal-mahal rigging, cuman perlu webcam doang kan. Kayak wow, aku perlu yang ini deh, elemental sama defense-nya up. Cuman balik lagi ke yang ku bilang, insekuritas. Aku orangnya amat sangat insecurity. Insecure atau dengan muka aku and looksku. Aku tuh ada satu art yang menunjukkan banget gimana aku in real life dan aku di virtual. Mungkin bakal aku share ke kalian gimana artnya itu, tapi ya nanti deh kalian. Aku pernah bikin artnya tuh pakai AI gitu loh. Dan aku merasa kayak wow, ini menunjukkan sekali sisi aku di real life kayak gimana dan di virtual kayak gimana. Nanti deh kalau misalnya kalian mau aku kasih lihat artnya, kalian komen di bawah. Kalau misalnya banyak, nanti aku kasih di saluran WA deh. Aku tunjukin di saluran WA artnya. Gitu guys.
Nah, semoga ini bisa menjadi akhir dari pemburuan Nergigante ini. Demoniku abis, lupa. Demon Drugsku habis. Demon Drugku habis. Jadi begitu guys untuk sesi curhatan kali ini, kan beneran mati. Jadi itu adalah kayak unek-unekku yang mau aku ceritakan ke kalian guys. Aku sebagai pertanyaan yang penutup, apakah kalian pengen melihat aku menggunakan webcam menunjukkan muka asliku atau tidak? Apakah kalian mau untuk menonton Anes jika Anes sudah tidak menggunakan karakter lagi? Dan apakah kalian bakal kaget melihat muka asliku guys? Nah, sebenarnya di Twitter aku udah pernah sih nunjukin kayak profile picture versus user. Udah ini, cuman masih aku tutupin muka aku karena aku insecure banget guys. Mungkin kebanyakan orang-orang yang menggunakan karakter virtual atau VTuber itu ada beberapanya yang insecure dengan muka aslinya, jadi dia menggunakan karakter. Nah, salah satu orang-orangnya yang kayak gitu tuh adalah aku. So, jadi itu guys, itu aja untuk video ngobrol and comment ini. Sebenarnya video ngobrol sambil main game ini nih sebenarnya kayak video-video aku podcast aja, cuman aku sambil main game terus aku ngobrol gitu. ini podcast ala-ala lah ini nih kalau kata aku mah, ini ngobrol sambil main game ini. Cuman itu guys, kalau kalian misalnya ada pembahasan lain di ngobrol, saran pembahasan lain di ngobrol and main game minggu depan, kalian bisa kasih di kolom komentar dan kita bakal bertemu lagi di video-video streaming selanjutnya atau di video-video konten selanjutnya. Itu aja dari aku, sampai jumpa, jangan lupa baik-baik aja dan see you my Astra. I love you all so much and bye-bye.